Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi teman-teman. Ini kita ketemu lagi perkebunan swadaya ya, masyarakat ya. Nah ini teman-teman, ini perkebunan ini sangat bersih. Ini cukup luas teman-teman, sekitaran 2 hektar sampai 4 hektar ya teman-teman. Tapi dia nanam buah kecil juga seperti ini teman-teman. Sama buah kecil ya di musim trek ya. Kita lihat ya kondisi buahnya pada saat musim trek ya. Buah kecil ini kita lihat dengan perawatan yang full dan maksimal teman-teman. Ini mantap sekali, pemupukan oke. Pokoknya kita ketemu, pokoknya kita review lahan-lahan swadaya pemilik petani sendiri, karena mungkin teman-teman sudah sering lihat di video saya di kebun saya sendiri. Mungkin teman-teman bisa sharing atau berbagi atau dilihat di video saya bagaimana petani-petani swadaya yang ada tempat saya. Ini bukan kebun PT ya, ingat ya teman-teman, ini bukan kebun PT, ini swadaya milik masyarakat ya, masyarakat kecil. Dia tidak punya luas ya. Kalau PT punya lebih daripada 20 hektar, itu masuk PT ya teman-teman. Tidak ada PT yang kurang dari 25 hektar di sini ya. Itu pun nggak ada. Rata-rata PT itu di atas 100 hektar bahkan 1000 hektar ya. Nah, tetapi kita di sini banyakkan petani swadaya, yaitu tadi saya katakan PT itu bisa masuk ke suatu wilayah atau tempat itu atas izin kepala adat, kepala desa, kepala suku. Itu biasanya nggak sembarangan PT itu bisa masuk, sembarang buka lahan orang tuh nggak ada sembarangan teman-teman, kalau nggak izin masyarakat dulu. Nah contoh kita di daerah Seruyan ini teman-teman, baru di Kalimantan ya, kita sebut Kalimantan aja, nggak perlu kita sebut yang lain, nanti tersinggung, nanti kena hukum adat lagi kita. Nah itu makanya yang mengatakan buah abal-abal nggak diterima di pabrik itu karena kebanyakan kebun PT teman-teman. Nah ini kalau banyakkan kebun swadaya, ndak berani pabrik itu bermacam-macam dengan kita. Karena kita kalau pabrik berani macam-macam, ndak kita kirim buah baru tahu dia. Kalau dia punya lahan sendiri, kita ndak kirim buah, dia masih ketawa karena dia punya kebun lebih daripada 1000. Biasanya izin pendirian pabrik itu harus 1000 lebih perkebunan teman-teman ya, bisa mencakupi sebuah izin dari pendirian sebuah pabrik sawit ya. Nah itu dia, usahakan buat saudara-saudara saya ya se-Kalimantan dan ini Papua juga saya lihat ini. Usahakan jadi kepala adat itu yang bijak, jangan merugikan orang lain. Usahakan tanah atau lahan tuh jangan sekali-sekali diberikan kepada PT teman-teman. Jangan sekali-sekali. Jangan diberi izin. Ini saya imbau kepada kepala adat, kepala suku, kepala desa ya. Itu biasanya lewat situ dia masuknya. Nggak sembarangan PT itu bisa masuk ya. Yang kita tahu ya di kampung kita. Kalau di kampung kita ini ya harus melalui kepala desa. Biasanya masyarakat tuh harus demo duluan, jangan berikan, jangan dijanji-janji jadi karyawan bekerja. Berapa sih gaji kita sebagai karyawan atau pekerja di sebuah PT atau perkebunan kelapa sawit itu? Paling digaji 2 juta per bulan. Coba kita kerja kebun sendiri seperti ini pribadi, punya 2 hektar aja kamu pasti nerima 5 juta sambil tidur-tidur. Itu bisa kita mengerjakan orang lain, apalagi kita kerjakan sendiri bisa dapat lebih. Nah ini contohnya petani swadaya, dia bisa sebersih ini teman-teman, sawitnya sebersih, nanam jenis PPK. Dia tahu nih, kita akan ngomong bibit PPKS atau apa ya teman-teman, kita nggak tahu jenisnya, tapi jenis sawit, bibit sawit yang buahnya kecil ya teman-teman, dengan ukuran panjang ini 8 meter ya, 8 meter ya, ukuran panjang 8 meter nih sawitnya. Mantap juga teman-teman, bersih, rapi, penataan perpah mantap, rumput yang tumbuh pun nggak ada ya, disemprot rapi, buahnya oke, tapi buahnya kecil-kecil teman-teman. Musim trek ini sudah yang di pohon tinggi. Tadi kita memperlihatkan di sebuah video pohon yang rendah ya, batangnya besar. Nah ini mantap teman-teman. Nah ini ada dia jantannya juga ya teman-teman, ini musim trek. Nanti akan saya review juga untuk buah sawit yang besar ya, bibit-bibit buah sawit yang besar dengan perawatan bagus maksimal full. Nanti kita akan cari perkebunan swadaya masyarakat ya, karena di sini rata-rata swadaya teman-teman, nggak ada, jarang ada PT ada berapa aja ya, kita hitung PT di sini ada yang kita tahu yang paling besar ada PT PN, itu yang paling besar ya teman-teman, kemudian PT AAMU, kemudian PT BBS, terus Astra, itu ya yang ada di sini. PT itu yang besar ya, ada lagi lain yang kecil-kecil, itu yang besar-besar saja kita sebutkan, yang mengelola sawit atau menanam sawit ya teman-teman. Nah kata-kata swadaya kita punya di sini ya, alhamdulillah ya, buat petani swadaya ini ya alhamdulillah bisa membantu menyokong kehidupan ya masyarakat ya, yang biasanya pengen punya motor, bisa beli motor walaupun punya sawit 2 hektar.
Nah, yang biasanya pengen punya beli mobil, yang lahan sawitnya di atas 5 hektar, kita dapat mobil. Yang pengen bangun rumah, sawitnya di atas 8 hektar atau 5 hektar, bisa beli mobil atau bikin rumah walaupun dia tidak kredit lewat KPR ya. Nah, seperti itu. Usahakan teman-teman tuh pertahankan lokasi teman-teman. Kalau misal punya lahan luas atau apa ya, jangan dijual ya, jangan dijual. Usahakan kalau punya warisan atau warisan keluarga punya lahan luas ya, usahakan teman-teman. Nah, ini kita lihat ini baru dipupuk ini teman-teman. Usahakan ya teman-teman, jangan dijual. Silahkan buka lahan. Memang kalau bisa beli bibit atau udah bisa buka sendiri, tanam sendiri, tanam sawit abal-abal pun tak apa-apa teman-teman. Jangan pikirkan sawit unggul, jangan dengarkan omongan orang ya teman-teman. Kalau kita dengar omongan penjual bibit atau omongan orang, kita belum membuktikan sendiri ya teman-teman, itu terkadang hoax saja teman-teman. Karena beda orang beda rezeki teman-teman. Nah, seperti saya ngomong ini ya teman-teman ya, jangan terlalu dipercaya, buktikan dulu di tempat teman-teman ya. Buktikan nanti. Ini sekedar saya membuat video seperti ini, memberi semangat. Nah, ini teman-teman lihat ya kebunnya. Wih, luar biasa mantapnya teman-teman. Nih teman-teman lihat ya. Nah, ini kita akan cek berondolnya teman-teman ya. Nah, ini dia habis panen. Ini sebenarnya baru habis panen. Mungkin kalau kita ketemu pas dia panen, ini enak teman-teman ya. Oh, nih. Jadi saya bersama anak saya ya jalan-jalan. Nah, ini di jenisnya Tenera. Beneran ini sawit unggul teman-teman ya. Nah, Tenera ya. Tenera. Nah, ini kita belah, ini punya anak saya ya. Ini agak keras ini. Tapi jenisnya Tenera teman-teman. Tenera, kata-kata Tenera ya. Biasanya memang untuk sawit unggul sendiri dia ada juga jenisnya Dura, tapi nggak banyak ya teman-teman. Ada sebagian biasanya seperti itu. Nah, ini bentuk cangkangnya seperti ini, tipis ya teman-teman. Tapi dia dagingnya tidak terlalu tebal. Biasanya jenis longsum itu biasanya yang tebal dagingnya. Dampi, longsum biasanya yang tebal dagingnya. Bijinya tipis, itu biasanya sangat menguntungkan para pabrik atau yang punya perusahaan atau PT biasanya sangat senang nanam yang jenis varietas seperti itu, yang apa ya namanya, dagingnya tebal ya, banyak ya. Nah, seperti itu. Nah, ini ya teman-teman, nih bentuk buahnya. Kalau yang kecil-kecil ini tidak terlalu kelihatan teman-teman. Padahal kalau memang orang ini senangnya nanam buah besar, soalnya jujur saya untuk sawit ini senang buah besar teman-teman. Kenapa? Nah, itu tadi. Tapi ngangkat pas muat ke anunya, wah cukup berat teman-teman. Kalau buah kecil ini enak, tapi ya tandanannya ringan seperti itu teman-teman. Biasanya sengsaranya di musim trek seperti ini kalau buah kecil seperti ini. Oke, sekian dan terima kasih teman-teman. Oke, kita akan lanjut lagi ke video berikutnya. Kita lihat yang umur 4 tahun ya, untuk sawit buah kecil ini ya.